Yo, balik lagi sama gue Richard Muratin. Dan ya, pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate untuk Bitcoin dan juga Ethereum untuk hari ini, teman-teman. Jadi kemarin itu udah ada pembahasan untuk Bitcoin, kemudian Doge ya, kemudian ada Shiba dan juga ApeCoin juga. So, sedikit reminder untuk news event hari ini itu dari jam 9 malam ya sampai ya setengah 10. Ini ada dua yang cukup penting, itu adalah ISM non manufacturing PMI ya, sama crude oil inventory. Jadi bisa di-prepare lah teman-teman untuk mungkin yang lagi ada ongoing trade, mungkin bisa lebih berwaspada lah menjelang rilis data ini malam ini ya, jam 9 dan jam 10 setengah 10 malam. Oke guys, jadi kita bahas dulu untuk si Bitcoin secara daily time frame ya. Jadi kita bisa pantau juga untuk pergerakan yang terakhirnya dia koreksi hampir nyentuh terhadap EMA21 ya, time frame daily, kemudian mendapatkan reaksi yang lumayan signifikan, and then harga ini nge-follow up sampai tadi tuh nge-spike, ngetes sampai 28.800 dolar lah, sekitar area itu, kemudian baru kena reject sedikit ya teman-teman. Jadi kalau misalkan kondisinya masih seperti ini ya, itu balik lagi seperti beberapa video lalu saya infokan untuk Bitcoin masih possible untuk ngejar sampai kisaran 30.000 dolar teman-teman. Cuman yang perlu di note dan diperhatikan, sekali lagi saya reminder, adalah ketika nanti closing candlenya malah yang kita lihat itu seperti ini, yang bikin jarum-jarum panjang ya, atau jarum-jarum nakal seperti pergerakan-pergerakan sebelumnya di ataupun pada closing beberapa hari ke depan ini, maka bisa aja nanti malah rounding top untuk dia drop atau koreksi. Jikalau memang yang perlu di note adalah closing candlenya seperti ini ya, tail candle panjang-panjang ke atas gitu ya, berarti memang menandakan price itu belum siap untuk nanjak lebih tinggi. Setiap kali dia nanjak, ketendang lagi, nanjak lagi, ketendang lagi ya. Jadi ini adalah hal yang perlu diperhatikan khususnya secara daily time frame waktu dia closing. Apakah waktu memang kita lihat, woi kalau di lower time frame, woi dia ngepam ya di 29.000, di 28.900 dan lain sebagainya. Tapi waktu kita pantau untuk closing daily-nya, dia ngebentuk seperti ini lagi gitu ya. Nah ini perlu diwaspadai. Jadi balik lagi saya menginfokan untuk dua hal tersebut biar teman-teman juga punya istilahnya pertimbangan ya. Hal lain kalau misalkan melihat seperti ini, artinya jangan FOMO, tunggu dulu nanti waktu koreksi, dia masih lanjut naik lagi, artinya mungkin bisa buat teman-teman yang sudah mengakumulasikan bisa melakukan aksi cicil jual kembali ya. Jadi itu tujuan saya di sini, karena ya kita bisa lihat juga pergerakannya pun masih di sini-sini aja, di antara yang box warna kuning dan box warna putih ini, belum kemana-mana teman-teman ya. Teman kalau misalkan selama beberapa hari ke depan yang kita dapati malah dia bikin tail candle ke atas terus-terusan seperti ini ya, ini ya mungkin ada indikasi untuk akhirnya si Bitcoin memang belum siap untuk ngetes sampai 30.000 dolar sebelum dia mungkin lanjut koreksi terlebih dulu ya. Jadi itu yang pengen saya note dan saya reminder juga buat teman-teman sekalian ya, karena kita bisa lihat ini sangat-sangat struggling ya untuk benar-benar ngedobrak area 29.000 dolar ini, bikin tail candle panjang lumayan seperti ini ya. Minimal waktu dia drop turun pun ya masih dipertahankan aja nih harganya ya. Jadi memang saya pribadi masih lumayan percaya lah untuk si Bitcoin nanjak sampai 30.000 dolar ya. Jadi itu untuk secara daily time frame. Nah kita akan coba lihat untuk secara time frame 4 jamnya atau hourly, kurang lebih seperti ini gambarannya. Memang kemarin udah saya sampaikan ini berada di dalam sebuah channel pergerakannya ya. Ini bagian atasnya ini ada trendline warna putih garis dan bagian bawahnya juga. Dan kalau misalkan kita lihat dari arah penguatannya, ini bisa dibilang sebagai bull flag pattern untuk si Bitcoin gitu. Jadi ini jatuhnya gambarnya seperti bendera ya. Jadi memang lebih condong untuk lanjut naik, dan ya kita mendapati dia break and then retest untuk lanjut naik lagi. Dan untuk lanjut naik pun ya kita berpotensi untuk ngetes lagi kisah 29.000 sampai 30.000 dolar ya. Jadi kalau misalkan di sini akan coba saya turun time frame ke time frame yang lebih kecil seperti time frame 1 jam. Yes, di sini kelihatan banget teman-teman ya. Ketika prosesnya di sini dia melanjutkan reboundnya ya, and then rejection di sini terjadi, retest lagi terhadap EMA 200 secara time frame 1 jam plus juga box warna merah ini yang sebelumnya menjadi support dan resistance di sini. Mantul lagi, reject lagi, and then retest lagi di sini. Retest kedua. Ya kita bisa lihat ya. Waktu reject yang pertama, kemudian dia mantul, kemudian reject yang kedua, dari sini dia drop. Penurunan yang pertama sama kedua itu cenderung lebih kecil waktu dia retest terakhir kali di sini, sebelum akhirnya dia pump atau lanjut naik secara impulsif teman-teman. Ya ini bisa diperhatikan. Oke, dia bahkan mampu ngebreak area zona warna putih ini yang sebelumnya saya tandain di sini.
beberapa kali sering banget dites untuk menjadi area support and resistance. Bahkan ini terakhir kali dites bikin tail candle ya pada pergerakan 3 April 2023. Dan akhirnya kita lihat ya, per hari ini dia mampu break dengan impulsif. Kemudian di sini kena rejection ya di dekat-dekat kisaran area di sini. Beberapa kali kena ataupun bikin tail candle nih ya, 1 2 3 ya di sekitar 28.780-an dolar. Kemudian di situ mendapatkan rejection dan posisi sekarang ini lagi tersettle aja di atas box warna putih ini ya, sebelumnya dia ada support and resistance ya di sekitar 28.400-an dolar. Jadi kalau misalkan ini terus yang terjadi untuk si Bitcoin, kemudian rilis data nanti malam menunjang untuk si Bitcoin, at least mungkin ini yang bisa kita lihat ya. Kalau menunjang teman-teman ya, at least ini yang mungkin kita lihat dia membuat trend seperti ini ya, retest sedikit terhadap MA21-nya di sini dan akhirnya mampu break. Jadi ini adalah hal yang perlu diperhatikan. Plus untuk bagian bawahnya juga kita bisa lihat ya, pantau juga sebelumnya ini menjadi area support and resistance juga di sekitar 28.300-an dolar. Jadi ya let's say di sekitaran area situlah. Kemudian kalau kita menggunakan bantuan kakek Fibo juga dari swing low terakhir ada di sini ke swing high-nya dia di sini ya, potensi swing high-nya dia terakhir di sini. Kemudian ya kita bisa lihat di sini juga memang di antara retracement 0,3 sampai 0,5 itu di antara box warna putih dan hijau yang tadi sudah saya sampaikan ya. Jadi memang area ini adalah area yang krusial juga dan area ideal ketika memang akhirnya si Bitcoin mengalami penurunan koreksi tapi jauh lebih korektif ketimbang waktu dia mengalami kenaikan atau breakout seperti ini. Ya ini mungkin bisa di follow up ya, mungkin nanti membuat sebuah pattern atau channel dan lain sebagainya. Dia mau breakout ya mungkin ngelit lagi ke kisaran 29 sampai 30 ribu dolar untuk si Bitcoinnya ya. Jadi palingan itu yang perlu diperhatikan. Kita lihat dari secara zonasi dapat, kemudian secara Fibo juga dapat gitu ya untuk si Bitcoin. Nah kalau misalkan ini dia malah loss momentum ya, ini adalah hal yang perlu diwaspadai sebenarnya. Untuk skenario buruknya ketika memang dia di sini drop ya, drop di sini malah terbreakdown lagi ya sampai ke box warna merah ini, sekedar retest. Kemudian dia naik untuk retest lagi ke bagian atas di box warna hijau ini before mungkin dia melanjutkan penurunannya ya, ngejar kisaran 27.700-an, 27.800-an dolar. Ini adalah untuk bad skenario nya. Mungkin teman-teman bisa lihat dulu proses waktu dia koreksinya di sekitar golden ratio dan beberapa area yang tadi sudah saya sampaikan. Kalau misalkan malah penurunan itu drastis gitu ya atau powerful ya untuk red candle-nya, wah itu bisa aja skenario ini yang terjadi. Tapi kalau misalkan penurunannya kita bisa lihat cuman ya kayak sideways tapi makin lama makin turun, makin lama makin turun, and then akhirnya dia membuat sebuah pattern and then mampu break dari pattern tersebut, ya itu mungkin bisa dimanfaatkan lah sama teman-teman sekalian. Ya jadi balik lagi di sekitar 28.400 itu menjadi area kunci untuk si Bitcoin kalau kita lihat dari lower time frame-nya. Kemudian ini untuk skenario buruknya, jadi ya pembahasan kali ini itu untuk si Bitcoin ya. Beberapa areanya sudah saya sampaikan. Nah ini akan saya bahas dulu untuk si Ethereum terhadap Bitcoin ya. Kita bisa lihat memang akhir kemarin ini Ethereum itu seperti nge-overlap ya, atau ngelewatin lah pada pergerakan si Bitcoin. Minimal Bitcoinnya memang sudah break, tapi si Ethereum itu lebih naiknya itu lebih gacor lagi lah, bilangnya gitu lah, gacor lagi. Nah kita bisa lihat juga Ethereum terhadap Bitcoin ini dia mengalami penguatan setelah kita bisa pantau juga berangsur-angsur mengalami penurunan. Posisi sekarang akhirnya dia mulai bangun tidur nih teman-teman ya. Ini beberapa area by the way ini secara daily yang perlu mungkin kita bisa pantau ya bersama-sama. Nah, di sekitar area sini dulu aja untuk si pair Ethereum terhadap Bitcoin. Ini di sekitar 0,067134 sama saya sampai 0,068 lah ya untuk pair Ethereum Bitcoin. Ya, jadi minimal kalau misalkan si Ethereum-nya ini mampu gitu yang overlap dari si Bitcoin, sebentar nih coba akan lihat. Nah seperti ini ya, ini harus mampu di break dulu and then di retest seperti ini before dia lanjut naik lagi atau ngetes lagi next target itu di EMA 200 secara daily. Kemudian kalau saya gunakan rectangle pun ya ini pas di sekitar sini kita bisa lihat ya, di situ ada garis biru, ini adalah EMA 200. Kemudian dari secara zonasi sebelumnya ini menjadi area support juga nih ya, tuh kita bisa pantau menjadi area support. Plus juga secara daily ketika ini muncul red candle besar di sini terakhir dia pullback lagi nih. Tuh ya candle ini sebelum dia lanjut turun berangsur-angsur. Ya ini di sekitar 0,06924 sampai 0,0699 untuk
Ethereum terhadap Bitcoin dominance teman-teman ya. Jadi ini yang perlu kita lihat untuk good scenario Ethereum terhadap Bitcoin. Jadi kalau misalkan nanti kita lihat si Ethereum ini wah naik ya, biasanya nggak lama akan disusul dengan pergerakan altcoin yang mengikuti kenaikan si Ethereum. Ya hopefully seperti itu ya. Kalau misalkan yang lalu kita lihat wah Bitcoin itu kok naik sendirian, yang lainnya tuh kayak cenderung sideways aja, kemudian Bitcoin dominance juga naik terus, ya itu kita bisa bilang juga itu sebagai Bitcoin season ya. Jadi kalau misalkan nanti kita lihat si Ethereum itu masih melanjutkan penguatannya, ya kita bisa bilang juga sebagai Ethereum season, dimana kondisinya adalah pergerakan Ethereumnya itu lebih kenceng lah ya ketimbang si Bitcoinnya. Jadi misalkan Bitcoinnya naiknya 1%, wah Ethereum bisa naik 3%, 4% yang kurang lebih seperti itu. Atau malah Bitcoinnya koreksi, Ethereum malah tersideways aja atau koreksi kecil dikit gitu teman ya. Jadi itu untuk yang ini. Kemudian kita bahas untuk si Ethereum secara daily ya. Ini by the way Ethereum per USDT, ini adalah area pertama yang perlu dipantau ya. Ini udah mampu di break teman-teman. Ya area ini udah mampu di break. Yang sebelumnya menjadi area support, resisten become support, ini mampu lah dipertahankan atau di break dulu sama Ethereum, kemudian dipertahankan untuk lanjut naik lagi. Next target di sekitar area berapa bro? Di sekitar 1943 sampai 2030 dolar untuk si Ethereum secara daily time frame. Kita lihat di sini kena reject ya, ini pada sebentar pergerakan 31 Mei 2022, kemudian di sini dites lagi pada 14 Agustus 2022, dan posisinya kayaknya ya ini adalah menjadi area target selanjutnya. Apakah kali ini mendapatkan reaksi rejection kembali atau malah sebaliknya ya, untuk si Ethereum akhirnya mampu untuk reclaim ya, break dan reclaim area ini. Sebentar ini nyangkut teman-teman. Nah seperti ini ya, kalau misalkan dia mampu reclaim seperti ini ya, untuk lanjut naik lagi, mungkin ini untuk good scenario-nya bisa ngejar next area ke kisaran berapa, di sini dulu ya, di sini dulu nih areanya saya tandain. Oke, ini di sekitar 2154 sampai 2220 dolar ya, 2220 dolar untuk si Ethereum. Jadi bisa dipantau untuk beberapa area ini. Dan kalau saja ya untuk bad skenario-nya adalah sebentar, ketika memang dia visit ke kisaran area sini, kemudian mendapatkan another rejection ya, kemudian dia ngetes lagi sampai ke kisaran area bawah ini ya. Sebelumnya menjadi area resistance become support lah ya. Ini akan coba saya bedakan menjadi warna merah. Jadi ini menjadi area kunci untuk pergerakan si Ethereum saat ini nih teman-teman, saya tandain ya yang nanyain. Dan yang memang menarik adalah ketika dari sini ya, ini berangsur-angsur dia udah lanjut naik, kena reject, drop sampai ngetes bagian bawah sini. Ya kita bisa pantau sebelumnya menjadi area support and resistance juga di sini, ngejemput liquidity dan akhirnya melanjutkan penguatan yang lumayan signifikan sampai posisi saat ini. Jadi ya mungkin menjelang eventnya si Ethereum di bulan ini ya, tanggal berapa, 11 atau 12 gitu ya, mungkin masih possible lah untuk si Ethereum masih lanjut naik di antara dua area ini dulu, Jadi mungkin buat teman-teman yang sudah melakukan akumulasi kemarin bisa melakukan atau pertimbangkanlah dua area ini untuk yang mau cicil jual dan lain sebagainya. Biasanya di hari H atau ya selang atau mendekati beberapa hari sebelum hari H event ya, biasanya dimanfaatkan untuk di dump gitu ya sama whales dan lain sebagainya. Akhirnya banyak yang FOMO, banyak yang kena liquid dan lain sebagainya. Ini dulu aja lah mungkin info yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman sekalian Ethereum gitu ya, yang kemarin udah beli bingung mau cicil jual di kisaran berapa, area pertimbangannya ini gitu ya. Jadi kalau misalkan dia kena reject pun mungkin ini menjadi area target koreksinya dia ya, untuk secara daily by the way ya. Kita lihat secara daily, jadi pengaruhnya itu lumayan besar gitu untuk beberapa area yang tadi sudah saya sampaikan. Itu aja mungkin dari saya, semoga bisa bermanfaat untuk pembahasan Ethereum, kemudian pair Ethereum terhadap Bitcoin, kemudian juga Bitcoinnya. Semoga bisa bermanfaat dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.